Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikril karim wa nabiil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil haqqa bisiri dzatih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tsumma qala wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di mana merayakan Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tawakuf sementara daripada majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di musala di Majlis Al-Amin, yang mana Allah mencurahkan rahmatnya, memberikan hidayahnya, petunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Daripadanya Rasul, mudah-mudahan Allah qabul acara di malam hari ini dan didapatkannya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Yang pertama, al-fakir hormati Sahibul Hajah Kiai Haji Asmuni Adnan, mataan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada segenap aparatur pemerintahan, camat, lurah, RT, mudah-mudahan dimudahkan urusan, dipanjangkan umur, disetafiahkan badan. Wabil khusus kepada seluruh panitia acara ini, mudah-mudahan dimudahkan urusan, disehat afiahkan badan. Dan kepada antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan digabul hajah, diberikan sehat afiah, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Salat adalah salat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala
mentaati apa yang Allah perintahkan, yang dikatakan salat ini zikru jawarih, pekerjaan tubuh, sujud, salam, terus dikerjakan zuhur, asar, sujud, terus salam, ya, zikru jawarih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah salat itu di bulan Rajab, ketika usia Rasul 47 tahun. Diutus menjadi Rasul usia 40 tahun. Setelah 7 tahun masa kerasulan, ada satu peristiwa yang Allah mengatakan di Al-Quran, bahwasanya Allah memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit ke-7 sampai ke singgasana Allah subhanahu wa ta'ala, hingga bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, dikatakan hakikatnya salat ini penghambaan kita sebagai hamba Allah. Seorang akan ditulis di Lauhul Mahfuz atas dasar agama yang dibawa seorang itu. Andai kata amal saleh yang satu ini, yang Nabi mengatakan al-imaduddin, tiangnya agama, dan sudah barang tentu as-salat yang dikatakan ini yang menyebabkan nur, cahaya. Sebab segala sesuatu diterima amal-amal kita suatu saat nanti kita di alam kubur bergantung bagaimana salat kita. Terus Allah mengatakan, disuruh kita mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tiada sekutu baginya. Berarti anda seorang itu salat, ia dengan khusyuk, berarti kafah sudah apa yang disebut penghambaan. Dengan tumaninah, salat dikerjakan berjamaah, itu yang dikatakan afdal. Ketika suatu malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan Allah, dan ketika turun daripada Isra Mi'raj itu turun perintah salat 5 waktu. Kenapa dikatakan penghambaan kita? Karena Nabi, karena Rasulullah akhlaquhu bashar. Nabi Muhammad manusia, walakin basyaru lakal bashar. Walaupun Nabi bukan manusia biasa. Jadi salat ini dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjamaah, dan salat ini dikatakan siapa terdepan dalam melaksanakan penghambaan kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat itu yang menjadikan cahaya. Kenapa? Karena setiap hamba Allah yang mengerjakan salat tawajjuh ilallah, ia sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah. Jadi salat ini liya'rifun Allah, untuk makrifat kepada Allah, untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilihat? Kamaluhu dikatakan, jamaluhu terus dikatakan. Apa kesempurnaan Allah? Maka Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Disuruh kita menyatakan perintah Allah.
Amar yang dikatakan wajib, andai kata manusia nggak mengesahkan Allah, bukan dia hamba Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan Allah tidak beranak dan diperanakan, karena Allah yang menciptakan awalunas, Nabi Allah Adam alaihi salam minatin, dari tanah, dan terus dinikahkan dan beranak pianak sampailah kita manusia ini. Dikatakan Ibnu Adam, manusia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun, manusia Rasulullah. Walakin basyaru lakal basyar, tapi bukan manusia biasa. Kenapa? Karena kita sholat yang Allah perintahkan, ada rahmat Allah dalam sholat itu. Hukumnya fardu, bukan sekadar wajib. Pun peristiwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad, Allah menunjukkan kebesaran Rasul dan kebesaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehati-hatian kita dalam melakukan amal-amal perbuatan. Dan ini di bulan Sya'ban, mendekati Ramadan. Kenapa Allah menyuruhkan kita untuk mengerjakan sholat? Karena sholat ini wajib bagi manusia dan fardu hukumnya, di atasnya lagi. Seorang itu terus sholat, dikatakan ia kerjakan sholat dan Ramadan, kafah, dipuasakan dirinya. Terus meninggal, husnul khatimah, nikmat yang luar biasa. Dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, Rasul mengatakan, ini majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, luar biasa. Dan dikatakan Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani, disebut-sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menghadirkan di hatinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allah, 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 hu. Dan terus dikatakan Rasul, faqad ahabbani, kita mendapatkan kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan mengemban tugas sebagai Rasul Allah kepada kita umat Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Menghidupkan sunnah Rasul. Di sana Al-Imam Bukhari, Muslim mengatakan yang dimaksud sunnah itu hadasa Rasul, segala yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nur dikatakan cahaya, al-ilmu magallah Allah wa magallah Rasul, dikatakan ilmu itu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengerti sunnah Nabi, ngerti tata cara sholat yang rapih, yang betul, dengan khusyuk tumaninahnya, diterima Allah karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perintah Allah. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, amal perintah Allah terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Dan keutamaan nawafil yang dikatakan sunnah ini, siapa kita mengerjakan perintah sunnah, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Wa man ahabbani, Nabi terus mengatakan, kana ma'i fil jannah, orang itu akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausil A'la. Cuman gak terus-terusan di Firdaus ya, kita masing-masing punya surganya. Itu surga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ghaut di sana, satu telaga
yang mana kita akan meminum seteguk air dari telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kepada Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani, wali min awliyaillah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini walinya Allah, berarti walinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang khusyuk dalam mengerjakan salat ini, ia menunjukkan ada sesuatu di hatinya yang Allah lihat. Dan semakin orang itu khusyuk dalam mengerjakan salat, semakin ia dekat kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan ya Ibnu Abbas, orang salat ini liya'rifun Allah, untuk ma'rifat kepada Allah, untuk melihat kamaluhu, kesempurnaan Allah dengan segala ciptaannya. Tafakuri akan apa? Ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakaru fi zatillah. Gak boleh kalau kita menafakuri zatnya Allah. Terus dikatakan jamaluhu, dan keindahan seluruh ciptaan Allah itu gunung-gunung, pemandangan yang indah. Dan langit ketika itu senja, ketika duha dikatakan, dan ketika malam rembulan itu yang terkadang sabit ya, terkadang purnama terang. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dikatakan keindahan yang Allah adakan di dunia ini menunjukkan kebesaran Allah. Sesuatu yang besar di mata kita kecil di mata Allah. Sesuatu yang besar di mata Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita menjadi kuat karena Allah melihat kepada hati orang tersebut dengan apa? Ia banyak berzikir. Apa zikir? Zikir ini terbagi menjadi dua, zikrullah dan zikrul anbiya. Semakin kita banyak menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad, semakin Allah angkat derajat kita. Itu keutamaan daripada memaknai hidup dalam ibadah selalu. Akankah seorang merasakan kesenangan hati enggak mengerjakan sholat? Mustahil. Akankah seorang itu merasakan lezatnya makanan yang dimakan? Mustahil. Sesungguhnya Allah memberikan keridhaannya. Belum juga ia mengerjakan sholat dengan wudhunya diperhatikan betul-betul, dengan niatnya diperhatikan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim dikatakan. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan bersolawat ke Rasulullah. Setiap salat di atahiyat menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan di akhir itu tahiyat ada salat Ibrahimiyah. Dan terus berketerusan sampai awalu zaman yang Allah dikatakan baqa, kekal, lam yalid wa lam yulad, yang kita sembah Khalik yang menciptakan makhluk untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak kita manusia dari kebinasaan hidup, kesengsaraan dunia. Kebahagiaan yang akan didapatkan orang yang mengerjakan yang Allah perintahkan ini salat 5 waktu. Ketenangan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub dikatakan. Dengan beribadah, terutama imaduddin, salat yang Allah perintahkan itu, hati kita akan menjadi tenang. Lah bayangkan itu lautan yang bergelombang. Itu hati, itu lautan kamu, itu hati kamu laut itu. Untuk apa kau bergelombang wahai hati? Ketika seorang melihat itu cermin, Hujjatul Islam Abu Hamid mengatakan, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, lihat itu cermin. Begitu seorang itu mengambil air wudu, itu yang keruh menjadi iyak bening, yang itu bergelombang menjadi iyak tenang. Dan Allah yang memerintahkan, Allah yang memberitahukan melalui Al-Quran Al-Haq min Rabbuna Al-Haqqa, dari Tuhan kita yang maha benar dari apa segala firman-Nya.
Dan ini keterangan yang nyata. Allah mengatakan, Allah memberangkatkan Nabi Muhammad di abadihil lailan. Ketika malam itu Allah memberangkatkan baginda Nabi Muhammad untuk turun perintah salat dan rasa rindu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya. Dikatakan di atas itu, di arsy-Nya Allah, di singgasana Allah, di langit yang ketujuh. Di sana Allah mengatakan kepada Nabi, liman ana ya habibati. Aku kepunyaan siapa, wahai kekasihku. Begitu Allah merindukan Rasul, assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Allah memberikan salam kepada Rasul ketika Nabi masuk ke arsy-Nya Allah. Dan Nabi membawa kita umatnya. Satu pertanyaan yang Allah tanyakan kepada Nabi, aku kepunyaan siapa, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah enggak bisa menjawab dengan ketakutan Rasulullah. Terus Allah mengatakan, ana liman shalla alaik, aku kepunyaan orang yang bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat di bulan Sya'ban ini yang dikatakan turun perintah ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Sya'ban ini itu menunjukkan kecintaan Allah, keridhaan Allah kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mengharapkan kesenangan hati. Jangan pernah merasa susah, haram. Haram merasa susah. Harus selalu bersyukur, mengatakan alhamdulillah. Segala sesuatu nggak ada yang berat buat Allah. Dan dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepunyaan siapa kau wahai kekasihku. Nabi mengatakan, aku kepunyaan engkau ya Rabb. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Allah yang mengatur siangnya itu terangnya matahari, seberapa panas, seberapa itu ketika mendung dan hujan, segala sesuatunya. Allah yang memberangkatkan itu malam. Dan Allah mengatakan di Al-Quran, wa ja'alna laila, Allah berangkatkan itu malam. Wa ja'alna nahara, Allah berangkatkan itu siang. Ketika itu malam hari Nabi Muhammad dibangunkan dan untuk melaksanakan satu perintah, yaitu Isra Mi'raj ke arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terus dikatakan ketika itu 27 Rajab itu betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia. Bayangkan itu Nabi kita. Kita di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinan akhirat kita yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, yang akan melihat kita di neraka nanti, yang akan menolong kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan seperti itu Rasulullah. Dan Nabi Rasul dan Nabi Muhammad dikatakan begitu itu derajat Rasul ketika Isra Mi'raj itu menemukan maqam yang tertinggi di antara seluruh manusia. Satu-satunya manusia yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala bila sitran wala hijabin, tanpa pembatas. Dikatakan alim-alim itu sejarah 2 busur panah berhadapan langsung dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bersyukur duduk di sini, insya Allah pasti Allah berikan keberkahan, pasti Allah afiahkan badan, pasti Allah qabul hajat, pasti Allah tenangkan pikiran. Yang apa dikatakan ini dalam tarekah Qadiriyah Naksabandi, ada yang disebut di sana talqinu zikir. Dulu Al-Fakir dapat itu talqin zikir dari Ustaz Ahmad Saib Wafa Abah Anom Tasik Malaya, guru Habib. Dikatakan di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sana itu lafaz itu, huruf itu yang akan dilihat nanti di akhirat, nanti di pintu-pintu surga kita.
Dan di sana ada dua lagi, ada 4 nama. Di atas itu 2, di bawah itu 2. Fatimah, Ali ibn Abi Thalib, Hasan Tsummal Husain, cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikatakan siratal mustaqim, jalan sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang dikatakan terus ini sebagai pegangan. Siapa meninggalkan salat, ia menjauh dari Allah. Dan na'udzubillah min dzalik, ini golongan orang yang meninggalkan salat ini munafik. Ayatul munafiqu salasa. Ciri-ciri orang munafik ini ada 3. Idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Andai berbicara dia bohong, andai kata berjanji ia ingkar, andai kata diberi amanah ia khianat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk. Allah kumpulkan kita dengan segala sesuatu yang baik, dan Allah akhirkan kita dengan husnul khatimah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.